Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki materi baru yaitu peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah foto tokoh-tokoh dari Panitia 9. Tokoh pendiri negara Indonesia merupakan putra terbaik bangsa yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Anggota BPUPKI merupakan tokoh bangsa Indonesia dan orang-orang yang terpilih, serta tepat mewakili kelompok dan masyarakatnya pada saat itu. Anggota BPUPKI telah mewakili seluruh wilayah Indonesia, suku bangsa, golongan agama, dan pemikiran yang berkembang di masyarakat saat itu. Ada dua paham utama yang dimiliki pendiri negara dalam sidang BPUPKI, yaitu nasionalisme dan agama. Pendiri negara yang didasarkan pemikiran nasionalisme menginginkan negara Indonesia yang akan dibentuk merupakan negara nasionalis atau negara kebangsaan. Sedangkan golongan agama menginginkan didasarkan pada salah satu agama. Berbagai perbedaan pendapat ini dapat diatasi dengan sikap dan perilaku pendiri negara yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dari kata nasionalisme itu sendiri artinya adalah cinta tanah air. Jadi dua pemikiran ini atau dua paham ini, yang satu menginginkan negara ini lebih kepada masyarakat yang mencintai negaranya, dan di satu sisi lain lebih menginginkan negara yang menjadi religius atau condong kepada salah satu agama. BPUPKI melaksanakan sidang dengan semangat kebersamaan dan mengutamakan musyawarah dan mufakat. Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 menyatakan, "Kita hendak mendirikan negara Indonesia yang bisa semua harus melakukannya. Semua buat semua." Dari pendapat Insinyur Soekarno tersebut, jelas terlihat bahwa para pendiri negara berperan sangat besar dalam mendirikan negara Indonesia, terlepas dari para pendiri negara tersebut memiliki latar belakang suku dan agama yang berbeda. Sidang BPUPKI dapat terlaksana secara musyawarah dan mufakat. Hal itu dapat dilihat dari pertanyaan Ketua BPUPKI, yaitu Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat dalam sidang BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945. Yaitu, jadi rancangan ini sudah diterima semuanya. Jadi saya ulangi lagi, Undang-Undang Dasar ini kita terima dengan sebulat-bulatnya. Bagaimanakah tuan-tuan? Untuk penyelesaiannya, saya minta dengan hormat yang setuju yang menerima berdiri. Dan pada saat itu, Tuan Yamin belum berdiri. Dengan suara bulat diterima Undang-Undang Dasar ini, terima kasih tuan-tuan. Ini adalah gambaran pada saat sidang BPUPKI berlangsung, dan pada saat itu Muhammad Yamin tidak berdiri, yang artinya dia tidak setuju. Pertanyaan dari Ketua BPUPKI dan tanggapan dari seluruh anggota sidang BPUPKI menunjukkan bahwa para pendiri telah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta mengutamakan musyawarah mufakat dalam membuat keputusan tentang dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara 1945. Dalam persidangan PPKI, para tokoh pendiri negara memperlihatkan kecerdasan, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, rasa kekeluargaan, toleransi, dan penuh dengan pemufakatan dalam setiap pengambilan keputusan. Ini adalah gambaran persidangan PPKI. Jadi di dalam persidangan itu, para tokoh pendiri negara memperlihatkan kecerdasannya, kecermatannya, ketelitiannya, tanggung jawabnya, rasa kekeluargaannya, toleransi, dan penuh dengan pemufakatan dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi dalam pengambilan keputusan tidak langsung menyetujui, akan tetapi dipertimbangkan terlebih dahulu. Sikap patriotisme
dan rasa kebangsaan antara lain dapat diketahui dalam pandangan dan pemikiran mereka yang tidak mau berkompromi dengan penjajah dan bangsa sebagai bangsa yang baru merdeka. Jadi itulah gambaran singkat dari peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Jadi hampir semua tokoh yang kita kenal itu mempunyai peran penting dalam perjalanan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya Insinyur Soekarno ataupun Muhammad Hatta, tetapi hampir semua para tokoh yang kita kenal atau para tokoh yang menjadi masuk dalam sejarah itu mempunyai peran penting. Maka dari itu kita perlunya kita menghargai jasa para pahlawan. Begitu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.